Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Chandra Kurnia AC, SPD, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Purworejo. Di sini saya akan memaparkan tentang koneksi antar materi modul 1.4 Budaya Positif. Keterkaitan antar materi modul 1. 1.1 Filosofi Ki Hajar Dewantoro. 1.2 Nilai dan peran guru penggerak. 1.3 Visi guru penggerak. 1.4 Budaya positif. 1.1 Filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dasar pendidikan adalah kodrat alam dan kodrat zaman. Guru ibarat petani dan murid ibarat benih. Pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan. Pembelajaran yang berhamba pada anak. 1.2 Nilai dan peran guru penggerak. Nilai guru penggerak: mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, berpihak pada murid. Peran guru penggerak: menjadi pemimpin pembelajaran, menggerakkan komunitas praktisi sebagai coach, mendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid. 1.3 Visi guru penggerak. Visi merupakan impian atau cita-cita menuju perubahan. Dalam mewujudkan visi, perlu pendekatan inquiry apresiatif dengan tahapan PERCA, yaitu buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, atur eksekusi. 1.4 Budaya positif. Pembiasaan-pembiasaan baik yang dilakukan seluruh warga sekolah akan mewujudkan pembentukan karakter baik dan pada akhirnya akan menciptakan budaya positif. Refleksi pertanyaan pemahaman atas keseluruhan materi modul budaya positif. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu disiplin positif, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Disiplin positif. Disiplin positif merupakan bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Tujuan mulia di sini mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut seseorang. Nilai-nilai tersebut dinamakan sebagai nilai-nilai kebajikan atau virtues yang universal. Teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. 3 motivasi perilaku manusia menurut Diane Gossen. Untuk menghindari hukuman, untuk mendapatkan hadiah, dan untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Menurut Alfie Kohn, penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Posisi kontrol guru: penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Kebutuhan dasar manusia: bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, kesenangan. Keyakinan kelas. Keyakinan kelas merupakan peraturan atau kesepakatan yang telah disepakati oleh warga kelas tersebut. Segitiga restitusi. Segitiga restitusi merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya sehingga karakter mereka lebih kuat ketika kembali pada kelompoknya. Tahapan segitiga restitusi: menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan.
Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Cara berpikir saya dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah setelah mempelajari modul ini adalah saat menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah, saya akan melibatkan siswa dalam perencanaan hingga pelaksanaan budaya positif ini. Harapan kedepannya agar tercipta keyakinan kelas yang membuat warga kelas menjadi aman dan nyaman dalam pembelajaran. Pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah Anda? Pengalaman saya terkait budaya positif adalah saat akan memunculkan motivasi intrinsik pada murid, kadang bertentangan dengan kebiasaan pemberian penghargaan pada murid saat guru memotivasi murid dalam pembiasaan-pembiasaan di sekolah maupun di lingkungan. Oleh karena itu, saya perlu melakukan pendekatan khusus untuk mensosialisasikan hal ini pada rekan sejawat. Bagaimanakah perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Perasaan saya ketika mengalami hal tersebut, awalnya saya sependapat pada apa yang dilakukan rekan sejawat, karena saya melihat murid menjadi lebih bersemangat saat diberi penghargaan pada pencapaiannya. Namun, setelah saya mempelajari modul ini, terlebih tentang memunculkan motivasi intrinsik pada murid, saya berpikir, ternyata pemberian penghargaan itu hanya akan memotivasi anak sesaat. Dan saat tidak ada lagi penghargaan, maka motivasi murid tersebut akan menurun. Menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, semua sudah baik. Kuncinya, semua warga sekolah harus satu pemahaman pada konsep tersebut sehingga mampu menciptakan pembiasaan baik yang selanjutnya akan muncul karakter baik dan tercipta budaya positif. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid, berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Saya merupakan guru taman kanak-kanak. Selama ini, posisi kontrol yang sering saya lakukan adalah sebagai teman. Perasaan saya saat itu, saya merasa sudah sangat tepat karena di dunia anak usia dini, kita harus mampu masuk ke dunia anak. Namun, setelah mempelajari modul ini, posisi kontrol yang akan saya pakai untuk mengatasi masalah pada murid adalah posisi manajer. Perasaan saya menjadi lebih nyaman saat menyelesaikan permasalahan murid karena murid akan lebih terbuka pada guru. Perbedaan posisi kontrol antara teman dan manajer adalah kita tidak hanya menjadi teman, namun berusaha memotivasi anak untuk bertanggung jawab pada kesalahannya dan tidak mengulangi kesalahannya yang dikaitkan dengan keyakinan kelas yang sudah disepakati. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekannya? Saya pernah menerapkan segitiga restitusi, namun tidak sampai tuntas. Tahapan yang saya lakukan adalah menstabilkan identitas dan validasi tindakan yang salah. Tahapan yang saya lakukan belum sampai menanyakan keyakinan kelas, karena biasanya saya hanya akan menyarankan murid untuk tidak mengulangi kesalahannya. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Menurut saya, perlu adanya persamaan persepsi antar warga sekolah. Perlu adanya kolaborasi dalam menciptakan budaya positif. Perlu adanya kesepakatan dalam keyakinan kelas atau sekolah. Perlu adanya kesadaran dari dalam diri akan pentingnya budaya positif.
Demikian pemaparan saya tentang koneksi antar materi modul 1.4 Budaya Positif. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.